kita semuanya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Berkat Hermanto Zega, nomor peserta PPG 201509177706. Asal instansi SMA Negeri 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Pada hari ini 30 November 2020 pukul 10.00 WIB akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam memenuhi tugas akhir uji kinerja UKM PPG tahun 2020. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Siakuala Angkatan 3. Berikut praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Terima kasih. Suara Bapak jelas di sana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, ya? Wajah Bapak terlihat nggak? Terlihat, Pak. Jelas, ya? Ya, terima kasih. Jadi Bapak coba buka slide-nya. Nanti silakan kalau terlihat, ya, gambarnya terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, ya? Terlihat, Pak. Oke. Terlihat, Pak. Berarti masalah jaringan tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Ya, saya juga cek kesiapan belajarnya. Anak-anak Bapak menunjukkan buku catatannya sama pulpen, nanti sudah siap belajar, gitu kan? Sudah ditunjukkan di layar, biar Bapak lihat. Ya, sudah ada ilustrasi. Yang lain tunjukkan buku catatannya. Oke. Ya, terima kasih, Nak. Nanti hari ini kita siap untuk belajar kimia. Oke, anak-anak kami semuanya. Sekarang Bapak cek kehadirannya. Saya buka Google Form. Sebelumnya sudah Bapak share di Google Classroom. Jadi yang sudah mengisi, ya sudah ada 15 orang. Ya, sudah ada Devi, Hikmat, Berkatson, Fitri Dayani, Rai Madrasri, Sriang, Rondi, Bobby, ini. Ya, berarti ada beberapa orang yang tidak hadir, yang mungkin ada kendala pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya semua anak-anak Bapak hadir pada proses belajar daring melalui Zoom. Sebelum kita memulai, ya, pembelajaran kita pada hari ini, ada banyak kita serahkan diri kita dalam tangan Tuhan kita yang Maha Esa. Silakan Nak Helpi membawa kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di atas kerajaan surga. Amin. Ya baik, terima kasih Nak Helpi. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada beberapa aturan pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan diperhatikan di slide. Yang pertama, peserta didik sudah mendownload dan mempelajari materi yang sudah di-share di Google Classroom. Kemudian peserta didik wajib mengisi daftar hadir melalui Google Form. Ya, tadi sudah dilaksanakan. Kemudian peserta didik menjawab pretest dan post-test di Google Form. Ya, nanti kita akan laksanakan. Ya. Peserta didik mengikuti pembelajaran melalui Zoom dengan kondusif. Ya, dengan memperhatikan mic di-off-kan ketika tidak sedang berbicara. Ini aturan pembelajaran kita ya, Naya. Ya, tolong diperhatikan sampai nanti selesai pembelajaran kita pada. Ya. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan ambil posisi berdiri.
yakin hari ini anak-anak kami masih semangat, ya. Saya cek dulu semangatnya. Oke, siap? Siapa? Ya, Pak. Ya, jadi kalau Bapak katakan nanti semangat pagi, maka anak-anak Bapak mengatakan yes, yes, semangat. Ya, tolong diperhatikan tangannya, berarti menunjukkan anak-anak Bapak semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, semangat pagi semuanya. Yes, Pak. Oke, harus semangat ya, walaupun cuaca tidak mendukung pada hari ini, kita masih tetap semangat ya. Belajar adalah harta karun yang akan mengikuti kemanapun pemiliknya ya. Berarti dimanapun kita belajar ya, itu tidak akan sia-sia. Walaupun dalam proses belajar daring pada saat ini ya, anak-anak Bapak semuanya tetap semangat ya, tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya dengan belajar luri. Coba diperhatikan gambar yang ada di layar. Ya, ini berkaitan dengan materi sebelum kesetimbangan kimia. Ya, apakah ada yang mau menanggapi? Silakan. Baik, Pak, dari gambar, perbedaan kedua gambar ini adalah dari laju reaksinya. Kedua laju reaksi ini adalah sama, tetapi proses reaksinya itu berbeda. Pada gambar pertama, proses pembakaran kertas, di mana kertas akan menjadi abu dan abu tidak akan menjadi kertas. Sedangkan pada gambar B adalah proses pemanasan air. Nah, pada proses pemanasan air yang telah dipanaskan akan menguap dan uap air tersebut akan menjadi air lagi. Nah, ini dikatakan bahwa air yang tadinya menjadi uap dapat kembali menjadi air lagi. Mungkin ada tanggapan yang lain? Ada? Dari kelompok 2 ada? Kan Nak Rondi? Ada, Pak. Ya, silakan. Dari kedua gambar yang telah terlihat di slide, maka gambar pertama itu adalah proses pembakaran kertas, sedangkan gambar B adalah proses uapan pada air. Pada gambar A, kertas yang dibakar tidak akan kembali menjadi kertas kembali, sedangkan pada gambar B, air yang telah dididihkan akan menghasilkan uap, dan uapnya tersebut akan kembali menjadi air lagi. Jadi proses A adalah irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula, sedangkan reaksi yang terjadi pada gambar B adalah reversible, dapat kembali ke bentuk semula. Itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih Nak Rondi Harefa, mewakili dari kelompok 2. Jadi sudah benar sekali apa yang disampaikan oleh Nak Rondi, bahwa dalam gambar A itu merupakan ya, contoh reaksi irreversible. Ya, contoh reaksi irreversible. Artinya bahwa reaksi ini tidak dapat dibalik, hanya reaksi satu arah. Ketika kertas dibakar itu akan menjadi abu, dan abu tidak akan menjadi kertas lagi. Ya, ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya tentang laju reaksi. Ini salah satu laju reaksi yang berlangsung dengan cepat. Ya, laju reaksinya ini termasuk cepat ini. Jadi laju reaksi itu berkaitan dengan cepat lambatnya suatu reaksi berlangsung. Kalau gambar B, ini juga adalah proses laju reaksinya ini termasuk cepat juga, ya, termasuk cepat. Hubungannya dengan materi kita pada hari ini adalah bahwa reaksi ini merupakan contoh reaksi reversible. Ya, contoh reaksi reversible, di mana ketika air dipanaskan itu akan menjadi uap. Ya, maka kalau kita perhatikan ini uapnya ada di penutupnya ini, maka air yang ada di ini nanti gas ini akan berubah lagi menjadi cair.
kita perhatikan peta konsep. Ya, ada 3 pertemuan nanti yang kita bahas di sini. Jadi pertemuan pertama kita akan membahas mengenai kesetimbangan dinamis. Kompetensi dasar 3.8 menjelaskan reaksi kesetimbangan dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi. Ini yang menjadi indikatornya. Ya, adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pengamatan video pembelajaran dan media pembelajaran di Zoom Meeting dan Google Classroom, peserta didik diharapkan mampu menganalisis analogi kesetimbangan dinamis atau model Haber dengan tepat. Terakhir, melalui pengamatan video pembelajaran dan media pembelajaran di Zoom Meeting dan Google Classroom, peserta didik diharapkan mampu membandingkan perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen beserta contoh reaksi dengan tepat. Itu yang menjadi tujuan pembelajaran. Bapak akan membagikan kelompok. Coba diperhatikan di layar, ini adalah kelompok 1. Dan kelompok ketiga adalah ada 6 orang, ketua kelompoknya adalah Rai Madra Somasi Harefa. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, maka silakan dikerjakan pretest yang ada di link Google Form. Bapak sudah share di Google Classroom. Bapak berikan kesempatan kurang lebih 15 menit mengerjakan pretest. Kembali lagi kita ke Zoom. Bapak perhatikan sudah dikerjakan pretest kesetimbangan kimia yang sudah Bapak share di Google Classroom. Ya. Ini sudah ada 18 orang yang merespon. Masih ada yang salah? Ya, sambil ambil contohnya Rai, masih 40. Mudah-mudahan nanti pada post-test bisa naik. Mari kita perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bu Aul Belajar. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan dinamis. Perhatikan reaksi kimia berikut. Seperti kita lihat pada reaksi A, sebuah kembang api terbakar di udara, di mana kembang api yang sudah terbakar di udara tidak akan kembali lagi seperti semula. Sedangkan di gambar B kita lihat larutan berisi glukosa dan KOH serta metilen biru. Pada reaksi B, awalnya biru kemudian berubah menjadi tidak berwarna dan seterusnya. Maka reaksi A kita sebut dengan reaksi berkesudahan atau irreversible, sedangkan reaksi B kita sebut dengan reaksi bolak-balik atau. Silakan anak-anak Bapak yang sudah memahami tadi, silakan diberikan tanggapan. Diberikan kesempatan. Ada? Saya, Pak. Ya, silakan Nak Rondi Harefa menyampaikan tanggapannya. Baik, dari video tersebut bahwa terlihat ada 2 reaksi. Yang pertama reaksi A dan reaksi B. Reaksi A tersebut adalah kembang api yang terbakar di udara dan reaksi B adalah larutan. Reaksi A tersebut merupakan reaksi irreversible karena tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan pada larutan atau reaksi B itu adalah reaksi reversible di mana warnanya akan kembali ke bentuk semula. Itu aja, Pak. Ya, baik, terima kasih Nak Rondi. Bagus sekali ya tanggapannya. Mungkin ada yang lain lagi memberikan tanggapan, silakan. Dari kelompok yang lain. Ya, Nak Putra Harefa, silakan Nak memberikan tanggapan. Baik, terima kasih kesempatannya. Dari kelompok kami, berdasarkan video yang telah ditampilkan tadi, ada 2 reaksi yang sedang berlangsung, di mana reaksi pertama
ialah kembang api yang dibakar kemudian menjadi sebuah kembang api di atas udara. Nah, dari situ bahwa kembang api yang tadinya hanya sebatas sebuah berdasarkan reaksi B, yakni larutan, di mana pertama larutannya berwarna biru, kemudian berubah warna menjadi tidak berwarna. Nah, ini bisa dikatakan bahwa reaksi tersebut adalah reversible atau dapat bolak-balik. Terima kasih. Sekian dari Mungkin kelompok 3. Nah, Rani Harefa silakan menanggapi. Ya, Pak. Silakan. Ya, berdasarkan video yang sudah ditontonkan tadi, ada 2. Yang pertama, reaksi pertama yaitu kembang api yang meledak di atas udara, yang berarti itu adalah reaksi berkesudahan atau irreversible, di mana bentuknya tidak dapat kembali ke bentuk awal. Kemudian pada reaksi kedua berupa larutan, dan reaksi tersebut merupakan reaksi bolak-balik atau reversible, atau dinamakan bisa kembali ke bentuk semula. Oke Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Nak Rani Harefa. Ya, dari beberapa orang yang sudah memberikan tanggapan, ya, itu sudah benar, ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapan. Silakan. Jadi sudah benar apa yang sudah ditanggapi oleh temanmu, bahwa apa? Ada 2 ilustrasi tadi. Yang gambar A itu merupakan ilustrasi dari kembang api. Itu merupakan reaksi irreversible, artinya tidak dapat kesudahan. Ya. Sedangkan gambar B itu menunjukkan adanya perubahan warna, larutan. Ya, ada perubahan warna larutan. Kita perhatikan bahwa larutan tersebut masih bisa dibalik reaksinya. Ya, silakan anak-anak Bapak memberikan tanggapannya terhadap gambar yang Bapak tampilkan di layar. Ya, silakan Nak Rondi Harefa. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari gambar tersebut terlihat ada orang yang naik eskalator, di mana eskalator tersebut bergerak menuju ke bawah, sedangkan orangnya menuju ke atas, sehingga terjadinya arus yang berlawanan atau bolak-balik. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Nak Rondi. Menurut saya dari gambar tersebut, Pak, merupakan gambar yang menunjukkan reaksi reversible atau reaksi bolak-balik, di mana orang tersebut menuju ke atas, sedangkan eskalatornya bergerak ke bawah. Terima kasih anak-anak saya yang hebat sudah memberikan tanggapannya mengenai gambar yang sudah ditampilkan di layar. Jadi apa yang sudah ditanggapi itu sudah benar, tetapi untuk memastikannya. Nah, ini adalah masalah sebenarnya dalam pembelajaran kita hari ini. Mari kita perhatikan ya penjelasan atau nanti diskusi. Sekarang mari kita perhatikan pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan kimia. Pertemuan pertama tentang kesetimbangan dinamis. Ya, dari gambar yang sudah Bapak tampilkan itu menunjukkan adanya reaksi bolak-balik. Mari kita perhatikan reaksi umum dari reaksi ini. Ya, A kecil, A besar, tambah B kecil, B besar. Keadaan setimbang. Ini tanda panah 2 arah. C kecil, C besar, tambah D kecil, D besar. Ini menunjukkan bahwa tanda panah 2 arah ini adanya reaksi bolak-balik. Artinya, keadaan setimbang itu terjadi ketika laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Dalam dunia industri, proses Haber pada pembuatan amonia. Inilah reaksinya. Jadi kalau kita menambah produksi dari amonia, maka pereaksi N2 gas tambah 3H2 gas itu harus ditingkatkan. Kita perhatikan apa itu maksudnya kesetimbangan homogen. Jadi dikatakan homogen ketika fasenya itu sama.
Apa bedanya kesetimbangan heterogen? Anak-anak, bagaimana perbedaannya? Ada perbedaan Berbeda, kan? Pak. Perbedaan fase ya? Ada. Ya, ada perbedaan Iya, fase di sini. berbeda. Nah, di sini ada perbedaan fase. Ini menunjukkan bahwa reaksi ini atau kesetimbangan ini merupakan kesetimbangan heterogen. Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Sudah, Pak. Ya, sudah Jelas, jelas Pak. ya. Oke, terima kasih. Berarti sudah memahami penjelasan Bapak tadi. Sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Mari semua anak-anak kita akan berdiskusi di Google Classroom. Ya, Bapak berikan waktu selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu nanti kita akan gabung pada Zoom sesi yang kedua. Masuk pada Zoom sesi yang kedua di kelompok 1 ya. Ya, sangat bagus tanggapannya. Menurut Sinoni, reaksi reversibel itu atau reaksi bola balik, reaksi yang berjalan dua arah. Sekarang Bapak berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya berdasarkan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan kelompok 1 diberikan kesempatan, bisa di-share LKPD-nya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 untuk menyampaikan materi kelompok kami berdasarkan LKPD. Kami dari kelompok 1, anggotanya ini ada 6 orang. Baik teman-teman semua, kegiatan yang telah kami lakukan dalam berdasarkan LKPD ada 2 fenomena. Dan ini adalah fenomena yang pertama, di mana ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang anak yang bernama Ali. Fenomena tersebut ialah pembakaran kertas, dan kedua ialah menguji kristal biru, kristal tembaga 2 sulfat pentahidrat. Nah, dari kedua fenomena ini kami telah membuat rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut ada 3. Yang pertama ialah apakah abu sisa pembakaran bisa kembali menjadi kertas? Sifat kedua reaksi tersebut berbeda, yakni reaksi pertama irreversibel, sedangkan reaksi kedua reversibel. Dari hipotesis yang telah kami buat ini, kami telah mengumpulkan data. Dan untuk menguji hipotesis tersebut, kami sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, apakah abu hasil pembakaran kertas dapat diubah menjadi kertas semula? Jawabannya adalah tidak. Karena proses pembakaran kertas hanya dapat dilakukan satu arah saja. Yang kedua, peristiwa reaksi irreversibel ialah reaksi satu arah atau tidak dapat dibalik. Pada reaksi ini, hasil reaksi tidak dapat kembali menjadi reaktan. Pertanyaan ketiga, menuliskan kembali persamaan reaksi CuSO4 berikatan dengan 5H2O dipanaskan mengasap pertama pada saat setimbang, bagaimanakah nilai V1 dan V2? Pada saat setimbang, nilai V1 dan V2 sama.
hasil diskusi kami bisa menyimpulkan bahwa keadaan setimbang adalah keadaan di mana laju reaksi pertama sama dengan laju reaksi kedua jika dilambangkan yakni V1 sama dengan V2. Baik, demikian yang bisa saya paparkan. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilahkan. Sangat senang dengan hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, ada sedikit pertanyaan dari Kak di sini, yaitu kenapa abu tidak bisa menjadi kertas? Itu aja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yang mana pertanyaannya adalah kenapa abu tidak bisa menjadi kertas. Jawaban kami dari sini abu tidak bisa menjadi kertas karena proses pembakaran pada kertas merupakan reaksi irreversibel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Terima kasih. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Ya, ada dari saya, dari kelompok 3. Ya, dipersilahkan. Dipersilakan. Apakah syarat terjadinya kesetimbangan kimia? Baik, pertanyaan Demikian yang pertanyaan dari bagus saya. Dari teman kami Rani. Kami akan menjawabnya. Syarat dari kesetimbangan kimia ialah laju reaksi yang pertama dan laju reaksi kedua harus sama. Baik, teman-teman kami, demikian saja diskusi kelompok dari kelompok pertama. Dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat yang kami sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Mana? Ya, kami dari kelompok 2 berjumlah 6 orang. Dan untuk fenomena pertama, di situ kita menemukan ada 2 masalah. Yang pertama, reaksi pembakaran kertas yang tidak dapat kembali menjadi kertas lagi. Dan yang kedua adalah kristal yang akan berubah warnanya menjadi putih dan akan kembali menjadi warna biru lagi. Dapat menemukan mana kesetimbangan homogen dan mana kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah memiliki wujud atau fase yang sama. Misalkan pada reaksi N2O4 gas dan 2NO2 gas. Sedangkan reaksi heterogen adalah reaksi yang memiliki wujud atau fase yang berbeda. Demikian kami dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan dari teman-teman dari kelompok yang lain, kami persilakan. Menurut saya presentasi dari kelompok 2 sudah cukup bagus. Dan di sini saya akan memberikan tanggapan berupa pertanyaan, yaitu mengapa kristal anhidrat putih bisa berubah menjadi berwarna semula dan begitu sebaliknya. Ya, baik, terima kasih pertanyaan dari teman kami, yaitu kristal anhidrat tersebut akan berubah warna karena reaksi yang terjadi adalah reaksi reversibel. Artinya dapat kembali ke bentuk semula. Oke, terima kasih. Dari kelompok 2 kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 3. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di dalam LKPD yang telah dipaparkan, terdapat 2 buah fenomena, di mana fenomena pertama terdapat kertas yang menjadi abu
karena dibakar. Reaksi yang ditimbulkan atau reaksi yang terjadi disebut reaksi irreversibel atau reaksi berkesudahan, yang berarti reaksi tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan pada fenomena kedua, Ali menguji kristal biru untuk merubah warna. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi reversibel atau bolak-balik, di mana warna kristal biru dapat berubah menjadi warna putih dan dapat kembali berubah menjadi warna biru kembali. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, kami persilahkan. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana kesetimbangan dinamis itu dapat mengapa kesetimbangan dinamis dapat terjadi? Karena laju reaksi ke kiri dan ke kanan sama besarnya. Sekian. Terima kasih untuk semuanya. Demikianlah presentasi kami. Semua kesalahan ataupun kekurangan kami meminta maaf. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Mana tepuk tangannya? Sangat luar biasa. Anak-anak kami bisa berdiskusi pada pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Silakan satu orang atau ada beberapa orang yang bisa menyampaikan apa kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan, Nak. Saya Pak. Ya, dari Naputra Hareva, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan hari ini ialah yang pertama, ada dua bentuk reaksi. Yang pertama reaksi, yakni yang pertama sifat irreversibel dan sifat reversibel. Sifat irreversibel yakni sifat yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan kedua adalah sifat reversibel, artinya sifat yang terjadi dalam dua arah, yakni arah bolak-balik. Kemudian yang bisa saya simpulkan adalah ada dua jenis reaksi. Yang pertama reaksi kesetimbangan heterogen dan reaksi kesetimbangan homogen. Pak. Oke, terima kasih kesimpulannya dari Naputra. Jadi kalau kita perhatikan pembelajaran kita hari ini, bisa kita simpulkan bahwa kesetimbangan dinamis itu adalah keadaan di mana laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Syaratnya itu adalah keadaan setimbang itu adalah V1 sama dengan V2. Kemudian kesetimbangannya itu ada dua, homogen dan heterogen. Jadi menentukan perbedaannya cukup kita perhatikan fase atau wujud zatnya. Jadi itu saja kesimpulan ya pembelajaran kita hari ini. Ya, soal kuis. Ini kuis ini ada poinnya ya. Nah, sebutkan ciri-ciri kesetimbangan dinamis. Oke, satu orang silakan yang bisa menanggapi. Apa? Saya Pak. Oke, silakan Nak Rondi. Ya. Salah satu ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis adalah lajunya sama besar, laju kanan sama dengan laju kiri. Oke, 100 ya untuk anak Rondi sudah menanggapi. Berikut siapa yang menanggapi? Saya Pak. Nomor 2, ya, Naputra mewakili kelompok 1. Ya, reaksi pertama disebut kesetimbangan heterogen karena fase unsurnya semua adalah fase unsurnya berbeda-beda. Kemudian reaksi kedua kesetimbangan homogen karena fase semua unsurnya sama. Kemudian oke, ya 100 poin untuk Putra. Ya oke, jadi luar biasa jawabannya dari Nak Putra dan juga Nak Rondi. Ya, silakan anak-anak Bapak semuanya membuka Google Classroom, silakan klik Google Form-nya di sana, post test ya. Kita lihat apakah ada peningkatan belajarnya hari ini. Ya, Bapak berikan kesempatan selama kurang lebih 15 menit untuk mengakses Google Classroom. Ini anak-anak kami sudah mengerjakan post test ya. Bapak perhatikan
Ya, kita coba cek masing-masing ya nilainya. Ya, dari renungan Areva. Ya, 60. Ya, ada peningkatan ya dari sebelumnya. Kami semuanya, anak-anak Bapak yang luar biasa pada hari ini, kira-kira apa yang mau kita refleksikan pada hari ini? Ya, apakah anak-anak kami ada kendala? Ada Pak. Ya, masalah jaringan ya? Ya, gangguan jaringan. Jaringan. Kesannya bagaimana setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Sangat menyenangkan ya, luar biasa. Oke, apakah ada saran dan masukan untuk pertemuan berikutnya? Silakan. Ada? Untuk pertemuan selanjutnya, semoga agar waktu diskusinya dapat lebih diperpanjang lagi. Nah, Oke, mungkin itu bisa kita pertimbangkan untuk pertemuan berikutnya ya, Anak. Demikian saja tadi refleksi dari Bapak dan juga dari anak-anak kami semuanya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya ya tidak ada kendala lagi. Nah, jadi kepada anak-anak kami semuanya, anak-anak Bapak yang luar biasa pada hari ini, ya silakan dipelajari materi berikutnya. Pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan kimia. Silakan dicari referensi, silakan dibaca supaya lebih mudah nanti kita membahas pada pertemuan berikutnya. Jadi demikian saja pembelajaran kita hari ini. Sekarang sebelum kita akhiri, mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Nak Putra Hareva membawa kita di dalam doa. Oke teman-teman, mari kita bersatu. Bapa yang baik, Bapa yang berada di tahta kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah yang Kau berikan. Iya baik, terima kasih untuk anak kami Putra sudah membawa kita di dalam doa. Jadi untuk anak kami semuanya tetap semangat ya untuk melanjutkan pertemuan berikutnya. Kembali saya sapa kita semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi, Pak. Terima kasih.